Hai, Aquarius. Kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi mantan ya. Kita akan lihat kabar mantan dan keadaan dia saat ini ya. Ini adalah energi general, jadi nggak semua Aquarius akan resonate ya. Bisa jadi energi yang aku tarik bukan energi mantan, tapi energi si Aquarius sendiri ya. Oke, kita akan lihat apa yang baik bisa kalian jadikan sebuah doa dan apa yang kurang baik bisa kalian jadikan sebuah antisipasi. Oke, aku akan lihat dari kartu oracle-nya dulu. Oh, dia lagi mikir banget nih, entah mikir pekerjaan, mikir Aquarius, atau mikir keuangannya ya, keuangan atau karir, atau bisa jadi kalau masih study ya, mikir studinya gimana, ini pandemi kok kayaknya masih apa ya, studinya online mulu, gimana dapat ininya, dapat itunya gitu ya. Atau mungkin kondisi keuangannya lagi nggak stabil, dimana dia pingin banget keluar dari situasi yang kurang enak, situasi yang nggak nyaman menurut dia ya. Oke, kita akan lihat lagi ada apa. Oh, satu aja, aku cuma butuh satu. Oh, kenapa keluarnya banyak banget? Namun kedepannya jika dia benar-benar bisa membuat strategi baru, apabila dia bisa membuat cara pandang dia yang baru ya, mungkin cara pandangnya terlalu sempit untuk menilai sesuatu hal ya, dimana di sini dibutuhkan kesabaran dan kayak lebih apa ya, lebih memahami lagi atas sesuatu hal di hidupnya ya, dimana bakal ada pintu-pintu yang terbuka untuk dia. Entah misalkan ada sebuah komunikasi yang kurang baik dengan seseorang, nanti kalau dia mungkin bisa bersikap sabar atau merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik, komunikasinya kembali lancar lagi, blokirannya kembali dibuka lagi gitu ya. Atau bisa jadi misalkan dia merasa kayak seret banget dalam keadaan keuangan dia, ekonomi dia, mungkin bisnis dia yang enggak ada hasil yang signifikan, hasilnya naik turun ya, dimana ini bakal ada keberkahan, bakal terbuka pintu rezekinya. Namun dia di sini harus bisa belajar sabar dan mencari perspektif atau ide-ide baru lagi gitu. Jangan menyerah hanya di itu-itu aja, misalkan kayak apa ya, udah sulit, udah sumpek, kayak pengennya nyerah mulu, kayak merasa gagal, merasa dirinya sendiri yang hancur gitu, padahal kan masih banyak orang di bawah dia gitu. Oke, aku akan lihat dari kartu tarotnya kabar dan keadaan mantan Aquarius. Oke, bener, mungkin kebanyakan ini adalah apa, dalam posisi keuangan ya, dimana ada kartu yang melambangkan keuangannya sangat tidak baik ya, tertekan banget, ingin banget ada apa ya, lembaran baru buat dia, ada situasi baru ya, ada rezeki atau kayak ada keberuntungan baru untuk dia gitu. Dia nggak tahu harus gimana lagi membayar tanggungan dia. Mungkin kalau yang udah berkeluarga ya, mantan kalian yang berkeluarga, dia nggak tahu harus gimana mencukupi keluarganya gitu, karena benar-benar keuangan dia lagi down, lagi nggak ada pemasukan, ataupun misalkan ada pemasukan pun itu nggak sesuai harapan dia, lebih banyak pengeluarannya, lebih banyak untuk membayar tanggungan dan kebutuhan dia daripada pemasukannya gitu ya. Mau hutang pun lama-lama juga, kalau masa pandemi yang mana siapa yang mau ngutangin gitu ya. Dia benar-benar ingin lepas dari situasi ini. Misalkan ini, loh kak, kayaknya materinya atau keuangannya baik-baik aja kak, soalnya dia orang kaya atau apapun gitu,
tapi mungkin entah di pekerjaannya ya, di karir dia ngerasa kayak nggak nyaman, entah banyak orang yang nggak suka sama dia, atau banyak saingan atau apa, dimana dia ngerasa lelah, pengen ada sesuatu circle yang baru, kepingin ada siklus baru gitu ya, atau pekerjaan baru, kayak di situ banyak banget yang syirik atau apa, dia ngerasanya seperti itu ya, dimana dia pingin banget di berpindah di pekerjaan yang baru yang bisa buat dia nyaman gitu ya. Atau misalkan ini dalam hubungan atau dalam percintaan dia, dimana dia ingin mengejar banget seseorang, ngejerin seseorang, dia ingin sekali untuk mempertahankan ya, mengembalikan cintanya lagi gitu, yang mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang hilang ya, atau bisa jadi ini Aquarius atau siapapun ya, orang yang udah hilang dari hidupnya, dimana dia ingin sekali mendapatkan orang itu kembali ya, bisa jadi seperti itu. Oke, dia benar-benar berharap banget ada sebuah keberkahan, berharap banget ada siklus baru untuk dia ya. Misalkan dia mungkin ada tawaran pekerjaan atau tawaran kerjasama pun, dianya itu kayak apa ya, selalu inginnya itu instan ya, selalu ingin yang gede-gede mulu gitu. Padahal misalkan ada tawaran, tapi menurut dia tawarannya itu hasilnya itu enggak, dimana di sini kayak dia itu masih menimbang-nimbang gitu ya, nggak mau yang mungkin dia udah kebiasaan sebelum-sebelumnya itu selalu mendapatkan apapun yang dia minta. Jadi ketika dia di posisi yang mungkin sedikit sulit lah untuk dia tuh udah ngerasa down banget gitu. Misalkan ada tawaran pun, kalau yang dikit dia nggak maunya itu yang langsung gede gitu ya. Jadi dia di sini pun masih mempertimbangkan antara pendapatan yang kemarin dengan pendapatan yang sekarang, atau mungkin aku udah susah banget ya, udah kerja keras susah-susah, tapi hasilnya kok cuma segini sih gitu. Kurang sabar, harus butuh lebih sabar lagi kalau dia benar-benar mau mencapai sebuah kesuksesan gitu. Apapun itu nggak ada yang instan. Nih dia benar-benar kayak lagi nyimbangin keuangannya ya, dan dia bingung, nggak tahu harus melakukan apa yang terbaik untuk bisa menstabilkan keuangannya lagi ya. Ini lebih banyak soal keuangan kalau menurutku ya, dimana keuangannya lagi down banget ya, dia harus menstabilkan keuangannya ini. Beberapa dia mungkin ada yang itu ya, kayak pergi ke LDR gitu ya, pergi ke luar kota, luar negeri, luar daerah, dimana dia harus mengejar keuangannya ini. Mungkin di sana tapi banyak pengeluaran atau banyak kebutuhan yang harus dia selesaikan, dimana dia intinya di sini lagi menyeimbangkan keuangan ya. Oke, bener ya, ini kebanyakan dia pergi ke luar daerah, luar kota, luar negara ya, atau bisa jadi dia akan memilih nyerah atau mundur dari situasi itu, atau bisa jadi ada sesuatu yang terjadi ya, ada sebuah kehancuran di hidupnya dan dia kayak nyerah banget, nggak tahu harus gimana. Ini bisa jadi misalkan dia yang berkeluarga ya, karena banyak banget tuntutan dari istri atau suaminya ya, istrinya gitu ya, mungkin banyak tuntutan banget dari istrinya, dia jadi kayak ngerasa pengen nyerah, pengen meninggalkan keluarganya ini ya, dan kayak hancur berantakan jadinya. Tuh ada konflik yang terjadi, misalkan ini dalam rumah tangga seperti yang aku ngomongin tadi ya, gara-gara keuangan dia akhirnya konflik sama istrinya, konflik sama pasangannya ya, sama keluarganya, dimana benar-benar ada kehancuran ya, yang menyebabkan dia pergi gitu, karena dia udah nggak tahu harus gimana lagi. Yang dia lakukan saat ini hanya diam. Misalkan ini dengan kalian ya, berarti ada situasi dimana itu membuat dia lelah, membuat dia capek, dan apa yang dia lakukan terasa sia-sia. Dia meninggalkan hubungan ini karena udah banyak konflik,
udah banyak pertentangan, entah nggak direstui orang tua, entah hubungan LDR dimana mungkin salah satu saling curiga mulu dan salah satu pasangannya lagi kayak udah nggak sanggup dicurigain terus gitu. Dia ingin fokus ke keuangan, dia ingin fokus ke kestabilan hidupnya, tapi dicurigai terus, jadi kayak akhirnya tertekan gitu. Konflik mulu, nggak ada baiknya, konflik mulu, nggak ada benernya gitu. Dia ingin diem aja. Misalnya dalam pekerjaan mungkin ada apa ya, kehancuran dalam bisnisnya, usahanya, dimana itu bikin dia bener-bener drop, dia bikin dia nyerah, udah nggak mau berjuang lagi, udah nggak mau berusaha lagi ya. Dia udah ngerasa kayak ini bener-bener kehancuran fatal di hidup dia. Dia hanya bisa diem, nggak tahu harus berbuat apa, hanya merenung, lamun, mikir, overthinking, udah kayak orang stres gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk seseorang yang kalian pikirkan atau kabar dan keadaan mantan Aquarius ya. Oke, bye bye.